Silahkan teman-teman ke dokumentasi Flutter di bagian pertama atau bagian instalasinya sendiri untuk mulai menginstal Flutter-nya. Teman-teman boleh pilih masing-masing OS yang bisa disesuaikan dengan punya teman-teman. Jangan lupa nanti teman-teman tinggal ikuti instruksinya, mungkin ada file yang bisa di-download lalu teman-teman unzip. Tapi yang penting juga pastikan mengatur path-nya sesuai dengan iOS masing-masing. Jadi penting untuk mengupdate path-nya agar kita bisa menggunakan sintaks Flutter ini dari text editor kita atau dari window mana aja. Windows tentu punya instruksi yang berbeda dengan OS lainnya, Mac atau Linux. Silahkan dilihat secara detail masing-masing. Nanti kalau sudah, teman-teman sudah mulai bisa membuka di text editornya. Di text editornya sendiri, teman-teman bisa bikin untuk yang fokus banget ke Android, bisa mainnya benar-benar di Android Studio, meskipun seperti yang kita bilang, Flutter itu sudah otomatis untuk keduanya, tapi teman-teman boleh pakai text editor yang selama ini teman-teman nyaman, yang di sini disarankan karena dia support termasuk dari plugin-nya, nanti akan ada banyak yang membantu. Misalnya untuk Android Studio, di sini apa yang teman-teman butuhkan selain Android Studio-nya itu sendiri. Saya sendiri akan menggunakan yang sedikit general, VS Code atau Visual Studio Code yang teman-teman bisa install dari mana aja tentunya. Di sini ada untuk Mac, tapi ada platform juga ada disediakan baik itu Windows ataupun Mac. Untuk si Visual Studio Code-nya, yang kita butuhkan sendiri yaitu menginstal ekstensi dari Flutter-nya. Kita tinggal mencari, kalau teman-teman di sini, di VS Code-nya teman-teman bisa cari di bagian extension-nya, nanti muncul komennya di sini. Kita bisa nyari Flutter sebagai ekstensi yang mau kita install untuk membantu kita untuk segala hal yang berhubungan dengan Flutter nantinya. Saya udah install, jadi nggak muncul tombol install lagi. Teman-teman silahkan install Flutter ini sendiri. Nanti kalau teman-teman sudah install si ekstensi Flutter-nya di VS Code-nya, nanti kalau ada isu, teman-teman bisa menjalankan komen ini, run Flutter Doctor. Kalau nggak ada, kita udah bisa mulai test drive atau mengujinya. Nah, di sini untuk memulai proyek Flutter sendiri, tetap ada juga panduannya kalau teman-teman di Android Studio melakukan ini. Atau kalau di VS Code-nya kita bisa melakukan ini. Yaitu, saya akan tes langsung sekarang. Kita seperti memanggil komen biasa, komen P atau yang lainnya. Saya akan memanggil Flutter di sini. Nanti Flutter udah ada beberapa komen yang bisa kita lakukan. Yang akan kita lakukan di sini adalah membuat aplikasi pertama kita, yaitu New Application Project di sini. Lalu memilih di mana teman-teman mau menginstal atau meng-setup proyeknya, lokasi foldernya, teman-teman bisa ngasih namanya apapun. Nanti Flutter-nya akan butuh waktu menjalankan setup semuanya di VS Code-nya. Untuk teman-teman yang ingin mengembangkannya di Android Studio sebagai text editornya, kita punya belajar Android untuk pemula, kelas di Sekolah Coding. Ada beberapa kelas awal, bukan untuk belajar Android-nya, tapi untuk setup Android Studio-nya. Sudah pernah kita buatkan videonya, gimana install proyek Android pertama, jalanin virtual device Android-nya, atau ngejalanin di device Android langsung. Kita semua, teman-teman semua bisa menonton proyek setup awal ini kalau mau menggunakan Android Studio. Jadi kita nggak buat ulang videonya untuk itu. Nah, kalau teman-teman sudah mengecek di sini, instalannya udah selesai, teman-teman tentunya tidak perlu mengerti sekarang apa yang teman-teman lihat di sini. Tapi yang pasti sekarang di extensionnya, sekarang kita punya run atau untuk menjalankan kodenya. Ketika kita mau menjalankan sendiri, kita akan ditampilkan oleh daftar simulator yang aktif atau cara kita mensimulasikan aplikasi kita di aplikasi sebenarnya. Kita bisa ngetes di Android Emulator atau apapun device yang teman-teman buat. Variasinya bisa banyak banget. Di sini saya punya pilihan salah satunya iOS dan lebih spesifiknya Android. Di sini ada Pixel 2, API 28 dan seterusnya. Teman-teman sekali lagi bisa bikin simulator apa aja yang teman-teman mau di masing-masing aplikasinya. Simulator Android kita bisa bikin, atau di Android Studio kita bisa add device baru, begitu juga dengan di Xcode, atau di iOS simulatornya kita juga bisa bikin device baru di sana yang nanti akan muncul di sini, misalnya mau iPhone 6, iPhone 5 atau aplikasi perangkat iOS lainnya. Untuk teman-teman yang pertama kali menjalankan emulatornya di sini, sangat normal kalau dia sangat-sangat lama, tergantung juga device-nya. Jadi sangat normal kalau sangat-sangat lama, itu belum tentu error, bisa jadi emang cuma proses awalnya aja yang butuh waktu. Nah, sekarang di sini yang cukup menarik atau salah satu hal yang membuat saya jatuh cinta dengan Flutter adalah kemampuan hot reload-nya. Apa itu hot reload? Yaitu dia bisa merubah dirinya sendiri
ketika saya melakukan save di text editornya. Flutter demo sekolah coding di sini. Teman-teman akan lihat ketika save-nya berjalan, secara otomatis di emulatornya dia langsung mengubah apapun yang teman-teman lakukan, bukan cuma barnya aja tentunya, di aplikasinya sendiri. Kalau teman-teman mau mengubah sesuatu, saya save, lalu hot reload-nya berjalan dan aplikasinya tetap berjalan seperti sebelumnya. Nah, sekali lagi, poinnya di sini kita memang belum belajar isi dari kodenya ini, tapi itu fitur ketika kita menjalankan Flutter, ketika kita melakukan perubahan kode, logika, ataupun UI-nya, kita hanya save, secara otomatis Flutter akan melakukan hot reload yang kita nggak butuh waktu lama lagi untuk melihat hasil dari aplikasi kita di emulatornya.